sedang berjalan dalam terang atau adalah terang, maka hari ini tema yang saya bawakan berbicara tentang terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya. Saya masih ingat masa kecil saya di kampung halaman itu sering sekali mati lampu. Itu enggak kira-kira kalau mati lampu. Dari pagi bisa sampai ke pagi. Pagi jam 7 mati bisa hidup kembali jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Itu langganan gitu. Sehingga pada saat mati lampu tengah malam itu gelap sekali. Wah, pergi kemana-mana harus bawa senter, bawa lilin. Dan tiba-tiba tengah malam kira-kira jam 8 atau jam 9 malam lampu menyala. Itu satu kampung teriak. Ore! Gitu. Saya yang lagi jalan bersama mama saya lagi jalan tiba-tiba teriak gitu. Kami kaget apa itu? Wah, ternyata sukacita karena sudah kembali terang itu bersinar. Ternyata terang itu sangat dibutuhkan oleh kalangan siapapun itu. Mari kita baca di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca. Oke, 1, 2, 3. Kemudian Yesus berbicara lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku tidak pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang kehidupan." Selanjutnya, jemaat Tuhan. Orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri dan kesaksianmu itu tidak benar." Yesus menjawab, "Sekalipun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Karena aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi siapapun. Kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Karena aku tidak sendiri, melainkan bersama Bapa yang mengutus aku. Di dalam kitab Tauratmu pun telah tertulis bahwa kesaksian dua orang dinyatakan benar. Aku bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutusku juga bersaksi tentang aku." Terus mereka bertanya, "Di manakah Bapamu itu?" Yesus menjawab, "Kamu tidak mengenal aku maupun Bapakku. Jika kamu mengenal aku, tentu kamu mengenal juga Bapakku." Terus Yesus mengucapkan perkataan ini di ruang perbendaharaan saat mengajar di bait suci dan tidak seorang pun menangkap dia karena waktunya belum tiba. Perhatikan, pembicaraan ini sangat jelas dicatat atau ditulis oleh Rasul Yohanes. Pembicaraan ini terjadi di bait suci. Pasal 8 itu berhubungan dengan pasal 7. Pasal 7 itu berbicara tentang perayaan tabernakel. Perayaan tabernakel atau yang disebut perayaan Sukot. Perayaan Sukot yang juga disebut dengan perayaan pondok daun. Nah, perayaan pondok daun ini selama 7 hari bangsa Israel akan merayakan dengan sukacita di sana. Nah, waktu merayakan itu maka di hari yang pertama akan dialirkan air ke bait suci. Dan hari yang ke-7 air dari kolam Siloam akan dicurahkan ke mezbah. Karena itu saudara nanti akan mendapatkan perkataan Yesus di Yohanes 7 ayat 37-38. Yesus berkata, "Akulah air kehidupan." Yesus itu keren. Apa yang terjadi itu yang dia bahas. Lalu waktu air itu dicurahkan, itu tanda pengingat waktu 40 tahun bangsa Israel di padang gurun keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan air, dengan hujan yang mereka nanti-nanti itu. Sehingga pada puncak perayaan itu dicurahkanlah air itu. Dan Yesus berkata, "Akulah air yang sesungguhnya. Akulah air kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan." Nah, ini lanjut ke pasal yang ke-8. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Kenapa dikatakan akulah terang dunia?
Karena pembicaraan ini di bait suci. Nah, pada saat perayaan itu, pada malam hari di bait suci itu hanya diterangi ada 4 lampu yang disebut namanya lampu menorah yang 7 kaki dian waktu Natal ada di sini. Itu ada 4 besar-besar, hanya itu yang menerangi bait suci itu. Dan orang-orang Israel akan mengambil obor dan menyalakan dari lampu menorah itu, lalu mereka bersuka cita. Itu ditulis di kitab mereka sampai saat ini, hanya saja tidak ditulis di kitab kita. Lalu para orang-orang agamawi yang suka dengan firman, belajar firman, dan orang-orang yang bersuka cita saat itu akan menari-nari di pelataran bait suci. Dan para pemain musik, imam-imam pemain musik, mereka juga akan memainkan alat musik mereka tanda sukacita. Karena ada terang di sana, itu memperingati yang mereka ingat adalah, sama-sama dulu kita baca 1, 2, 3. Kemudian Yesus berbicara lagi kepada mereka, akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku tidak akan pernah berjalan dalam, melainkan memiliki terang kehidupan. Nah, yang mereka ingat terang itu adalah tiang api di waktu 40 tahun mereka dipelihara Tuhan. Jadi terang yang mereka ingat di waktu itu, menorah yang mereka nyalakan waktu itu sambil mereka merayakan, yang mereka ingat adalah bagaimana Tuhan menerangi mereka dengan terang yang ajaib, yang itu yang disebut dengan tiang api. Lalu Yesus berkata, akulah terang itu. Akulah terang yang memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Akulah terang yang sesungguhnya. Terang menorah itu hanya gambaran. Terang yang menyala-nyala itu, tiang api itu adalah kiasan. Di mana yang sesungguhnya terang dunia, terang ajaib, terang kehidupan itu adalah aku. Dan orang Israel menangkap pesan ini. Dan mereka membantah pernyataan Yesus. Itu menurut kesaksianmu, menurut pengajaranmu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yesus menyebut dia adalah terang yang sesungguhnya? Mari kita lihat poin yang utamanya sesuai konteks di Yohanes 7 Yohanes 7 dan Yohanes 8. Terang itu berbicara tentang, Yesus sedang berbicara tentang pribadi Tuhan. Terang yang dimaksud itu adalah pribadi Tuhan. Dengan kata lain Yesus berkata, akulah terang, akulah Tuhan yang menemanimu di waktu engkau di masa kesesakan, di mana engkau masa kelaparan, di mana engkau diburu oleh musuh dan semua berkepung untuk mengalahkanmu, tapi aku menyertaimu pada saat siang, pada saat malam. Akulah Tuhan yang menyertaimu. Itu yang disebut, karena itu Yohanes Pembaptis berkata, bukan aku terang yang sesungguhnya. Dialah terang yang sesungguhnya. Dia menuju kepada Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus berkata Yesus adalah terang yang sesungguhnya adalah tentang keadilan. Saudara lihat, sebelum pasal ini muncul pertanyaan yang menjebak Yesus, mereka menangkap perempuan yang berzina. Ketangkap basah. Ahli-ahli Taurat berkata, perempuan itu ketangkap basah berzina. Yang menjadi pertanyaannya, kalau ketangkap basah, laki-lakinya di mana? Ya dong. Tapi itu adalah cara penyelidik para tokoh-tokoh agama atau para teolog. Kalau Yesus tidak pernah bertanya di mana laki-lakinya. Tapi kalau para pengkhotbah seperti saya, bahkan orang yang belajar firman, di mana laki-lakinya? Selalu yang dicari masalah selanjutnya yang mana? Nah gitu toh. Kalau kita alami masalah, selalu mengungkit, memperdalam lagi, memperkeruh lagi masalah itu. Yesus saja sudah tahu, oh ini tidak benar. Tapi Yesus tidak melanjutkan di mana laki-lakinya. Karena itu Yesus berkata, oke, kalau perempuan ini memang melakukan perzinahan dan dia ketangkap basah.
Menurut hukum Taurat, mereka akan dilempar batu. Oleh sebab itu, biarlah saudara yang tidak pernah berbuat dosa, saudara adalah orang yang pertama melemparkan batu, biar adil. Berarti kalau kamu yang melemparkan batu, adil. Kamu tidak pernah berbuat dosa, sehingga orang yang tidak berbuat dosa lah yang berhak menghakimi orang yang berdosa. Ternyata firman Tuhan berkata mereka semuanya meninggalkan perempuan itu. Jadi Yesus sedang berbicara tentang terang itu adalah tentang keadilan. Berbicara keadilan, Tuhanlah Tuhan yang adil, yang membela umatnya, katakan amin. Lalu yang dikatakan terang berbicara tentang pengampunan. Perempuan itu sudah ditinggalkan. Sekarang yang bisa menghakimi, menghukum, mengadili perempuan berzina itu siapa? Yesus. Tapi Yesus berkata apa? Aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Kalau para tokoh agama yang ditekankan jangan berbuat dosanya. Itu para agama. Tapi Yesus yang ditekankan adalah pergilah dengan pengampunan itu. Pergilah dengan kemerdekaan itu. Pergilah dengan kebebasan itu. Tapi jangan lakukan lagi toh. Kan sudah tahu efeknya. Tapi para pemimpin agama yang ditekankan jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Padahal sudah tahu di Taman Eden cuman satu kali saja kata jangan. Jangan makan buah itu. Hanya satu kali. Toh dilanggar. Apalagi yang kita ajarkan kepada anak kita. Di dalam gereja ini hanya jangan. Maka yang diingat adalah dosa itu jahat. Dosa itu menakutkan. Sehingga umat Tuhan tidak mengingat lagi karya Tuhan itu ajaib. Karya Tuhan itu memerdekakan. Karya Tuhan itu membebaskan. Karya Tuhan itu memberikan pengampunan. Banyak orang Kristen yang hanya mengingat, apalagi kalau lagu-lagu sekolah minggu, tidak tahu anak-anak sekolah minggu di gereja Keluarga Kristus ini diajarkan kalau mencuri nanti tangannya dipotong, gitu toh. Kalau berbohong nanti lidahnya dipotong. Berbohong itu adalah dosa. Jadi anak-anak sekolah minggu diajarkan ketakutan. Tuhan itu akan menghukummu. Kalau kamu mencuri tanganmu dipotong. Kalau kamu berdosa itu bohong. Yang diajarkan anak-anak sekolah minggu dan kepada anak-anak kita adalah Tuhan itu mengasihimu. Jika seorang anak tahu bahwa dia dikasihi orang tuanya, dia dikasihi bapaknya, dia akan tahu menjaga nama baik orang tuanya. Amin. Yesus memberikan pengampunan. Karena itu Yesus berkata, akulah terang yang sesungguhnya. Jadi Yesuslah terang yang sesungguhnya. Yesuslah yang memberikan keadilan. Ada jemaat yang sering telepon saya, WhatsApp saya, dia sharing tentang keluarganya. Memang waktu masa mudanya dia melakukan kesalahan sehingga dia harus hamil di luar nikah. Bahkan sampai 2 kali dia melakukan seperti itu dengan laki yang berbeda. Sehingga punya 2 anak dengan 2 orang tua yang berbeda. Dan itu menjadi aib di dalam keluarganya. Sehingga sering dia dibully. Bahkan sudah usianya mau 50. Itu masih kadang dipukul oleh papanya, dipukul oleh mamanya, diinjak-injak. Padahal dia sangat bekerja keras, sering memberi berkat kepada orang tuanya. Tapi karena orang tuanya selalu fokus kepada dosa masa lalu putrinya ini. Sehingga sering putrinya ini teraniaya. Dia tiap hari telepon, curhat kepada saya. Saudara tahu, saudara, saya bilang,
Jangan pernah melawan orang tuamu. Apapun yang dilakukan, jangan pernah hormati orang tuamu. Karena dari Tuhanlah engkau menerima keadilan. Dari Tuhanlah yang menjadi pembelamu. Benar saudara? Belum selesai tahun ini, tahun 2023 dia berkata, Pastor, saya kaget. Papa saya telepon saya, mama saya telepon saya. Tiap hari sampai hari ini antar makanan ke rumah. Dia panggil saya anakku tersayang. Dengan begitu sekejap terjadi perubahan dan itu membuat hati saya lega. Dan sekarang Pastor saya menjadi anak yang dikasihi, anak yang dicintai, anak yang diterima di keluarga itu puluhan tahun. Tuhan memberikan keadilan, Tuhan memberikan pengampunan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi jika saat ini saudara di dalam keluarga sedang teraniaya, mungkin teraniaya, terjepit, terhempit, apalagi di dalam pekerjaan juga saudara dipersalahkan. Seperti perempuan ini, dia tidak dapat lagi membela diri, dia dipersalahkan. Tapi waktu Tuhan datang, justru Tuhan mengangkat hidupnya. Tuhan memberikan keadilan, Tuhan memberikan pengampunan, dan Tuhan memberikan dia kesempatan untuk hidup merdeka. Tuhan adalah terang yang ajaib. Jika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menghakimi saudara. Dan saya melihat, membaca dalam konteks ini, Yesus tidak pernah mengungkit. Siapa lakinya? Orang apa? Orang Jawa, orang Batak? Sudah berapa kali berhubungan? Yesus tidak pernah mengungkit. Tidak ada yang menghakimimu? Aku pun tidak menghakimi. Satu-satunya tempat yang dapat kita datang di mana kita tidak dipersalahkan, tidak diungkit, malah diberikan pelukan kasih, malah dipulihkan, diberkati. Tempatnya adalah datanglah kepada Yesus Kristus. Amin. Itu tempat yang tepat. Dan kabar baiknya, hari ini saudara datang ke gereja ini, itu tanda saudara datang kepada Yesus Kristus, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber yang memulihkan hidup kita. Katakan amin. Poin yang terakhir. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Kemudian Yesus berbicara lagi kepada mereka, Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan yang pertama, terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Yang kedua, terang yang sesungguhnya itu adalah orang percaya. Saudara dan saya adalah terang yang sesungguhnya. Di Matius 5 ayat yang ke-14 dikatakan, engkau adalah terang dunia. Mungkin saudara berbicara, masa Pastor, model seperti saya ini terang dunia. Terang bagi keluarga aja belum. Terang bagi gereja aja belum. Apalagi terang dunia. Enggak muluk-muluk Pastor. Saudara tanyalah kepada Yesus. Yesus yang ngomong seperti itu. Kamulah terang dunia bukan saya. Apa yang dimaksud Yesus bahwa saudara dan saya adalah terang dunia. Nah konsep kita karena selalu masih kita hidup di dunia, maka cara berpikir kita selalu tentang dunia. Tapi kalau Yesus berkata kamulah terang dunia, maka itu berpikir seperti Kristus atau Yesus berpikir. Yang dimaksud terang dunia bukan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita mustahil Yesus berkata kepada orang Israel, kamu terang dunia. Sementara perbuatan mereka ahli agama masih sering dihujat oleh Yesus. Yang dimaksud terang dunia adalah hanya terang yang dapat bersaksi tentang terang. Katakan amin. Orang percaya bersaksi tentang Yesus Kristus adalah terang. Waktu Yesus berkata, kamulah terang dunia. Artinya kamu yang harus bersaksi tentang Kristus. Tidak mungkin agama yang lain bersaksi tentang Yesus. Tidak mungkin kepercayaan yang lain bersaksi tentang Kristus. Kalau bukan kita siapa lagi?
Nah kalau kita berdiam diri tidak mau bersaksi bagaimana kebaikan Kristus, bagaimana pertolongan Kristus. Siapa lagi yang mau bersaksi tentang terang itu? Kita adalah terang dunia, katakan amin. Dan kabar baiknya lagi, saudara berkata seperti ini. Kemudian Yesus berbicara lagi kepada mereka, akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, saudara baca. Dengan suara yang mantap saudara baca, ini keren nih. Satu yang warna kuning, 1, 2, 3. Tidak. Jadi orang percaya yang sudah memiliki terang dunia itu, yaitu Kristus itu, tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Kalau bahasa sederhananya seperti ini, mustahil, tidak mungkin engkau kembali berjalan di dalam kegelapan. Tidak bisa. Karena bukan hidup kita yang menentukan terang itu. Tapi terang itu yang menentukan kita menjadi terang. Kalau kita yang menentukan terang itu, maka kita akan memilih untuk meninggalkan terang itu. Yesus memberikan jaminan. Dan ini juga jaminan kepada perempuan yang ketangkap berzina. Mustahil. Saudara yang sudah beribadah di gereja keluarga Kristus, mustahil dan tidak akan pernah dan tidak mungkin engkau kembali berjalan di dalam kegelapan. Kok enggak ada amin? Sekali lagi, saudara yang beribadah di gereja keluarga Kristus, yang percaya kepada Kristus, mustahil, bukan saya yang berkata, tidak mungkin dan tidak akan pernah engkau berada di dalam kegelapan. Engkau berada di dalam keterpurukan. Engkau berada di dalam lumpur dosa. Tidak akan mungkin. Karena apa? Kasih Kristus itu akan terus menarikmu. Waktu kita melakukan kesalahan, hatimu akan terganggu. Akan dibawa kembali kepada kasih itu. Kegelapan ini berbicara. Ini saudara. Saudara berada di sini. Yesus berkata seperti ini, tidak mungkin engkau keluar dari Kristus. Tidak mungkin engkau terpisah dari Kristus. Engkau akan selalu berada di dalam terang itu. Karena terang itu bukan berbicara tentang dirimu, bukan berbicara tentang diriku. Tapi terang itu berbicara tentang Kristus yang ada di dalam kita. Karena itu Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus. Coba kita lihat tentang, saudara harus pegang ini. Saudara tidak akan pernah keluar. Katakan amin. Saudara tidak akan ada di posisi ini. Kenapa? Yesus yang berkata, tidak akan pernah, tidak akan mungkin. Saudara akan selalu berada di dalam Kristus. Apapun keadaannya. Pak, bagaimana kalau kami berbuat dosa? Sebentar nanti ada ayatnya. Bukan saudara yang mencari Tuhan, bukan saudara yang mengejar Tuhan. Tapi bagaimana Kristus, bagaimana Yesus mengejar Petrus. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Stop. Anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepadamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Sama sebagai pengkhotbah, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, Pastor Sutin, Pastor Frankie dan semua para hamba Tuhan yang ada di sini sama juga mendorong jemaatnya jangan berbuat dosa, ya toh? Tapi enggak bisa dipungkiri. Kemungkinan jatuh enggak dalam dosa? Jatuh. Gak usah saudara malu-malu, pasti jatuh. Pak Frankie jatuh. Saya jatuh. Tapi dipaksa jangan berbuat dosa.
Tapi Rasul Paulus tidak memberikan titik. Karena dia tahu orang percaya akan jatuh dalam dosa. Dan supaya mereka tidak terhakimi dan tidak terhukum, Rasul Paulus berkata seperti ini. Yohanes berkata seperti ini. Tetapi jika seorang telah berbuat dosa, kita di hadapan Bapa yaitu Yesus Kristus yang benar. Dan dia adalah kurban pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, melainkan juga untuk dosa seluruh dunia. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. Jadi kita sudah berada di dalam terang itu. Maka kita memulai bersaksi tentang terang. Dan kesaksian itu ada dua. Kesaksian lewat perbuatan dan kesaksian lewat perkataan. Kalau bagi anak-anak terang, maka dibutuhkan kesaksian perbuatan. Jangan sampai dibagi anak-anak terang dikatakan omdo. Saudara tahu omdo? Ngomong doang. Saya ini anak yang sudah mungkin saya saksikan ya. Anak keempat dari 6 bersaudara, laki-laki semua. Dan 6 bersaudara itu anehnya, saya yang paling nakal, justru saya yang dikejar Tuhan, dicari Tuhan. Jadi waktu saya bertobat, saya berubah total. Dan perubahan itu membuat orang tua berkata seperti ini, saya tidak menginjili, apalagi maaf ya orang Batak Toba, itu rata-rata 90% ke atas itu orang Kristen. Mereka lebih fasih tentang firman. Jadi yang saya lakukan adalah perbuatan. Saya masih ingat betul waktu orang tua saya berkata seperti ini. Aku mau ikut Tuhanmu. Ini sama-sama orang Kristen. Tapi dia berkata aku mau ikut Tuhanmu. Apa perbedaannya Mak? Saya bilang. Aku melihat cara hidupmu berbeda dengan yang lain. Saya masih ingat. Setelah saya bertobat, 2 tahun saya dibuang orang tua. Mau jadi hamba Tuhan saja saya dibuang 2 tahun. Itu tidak dianggap anak. Tidak ditelepon. Setelah jadi hamba Tuhan, bukan balas dendam yang ada. Justru kasih itu yang makin besar. Tiap bulan semua uang, semua berkat yang saya dapat saya kasih kepada orang tua. Tiap bulan. Semua. Jadi anak-anak yang sudah bekerja, perhatikan orang tuamu, teleponlah tiap hari. Jangan sampai saudara main HP, main game, sehari full, saudara ada di luar kota, padahal HP lo ada di tangan, nanya kabar orang tua aja enggak. Telepon orang tua saja enggak, apalagi memberkati. Memang anak-anak zaman sekarang itu gampang stres, Po. Sebentar-bentar stres, sebentar-bentar healing. Habis healing stres lagi karena habis duitnya waktu healing toh. Setiap bulan stres mau healing, tiap bulan habis gajinya healing terus. Lalu waktu saya beri terus. Saya sudah posting itu di TikTok saya kaget saudara. Itu sampai yang nonton itu sekarang sudah mendekati 250.000 penonton. Wah, mudah-mudahan itu jadi jemaat onsite. itu masih jemaat bayang-bayang itu di Instagram. Kalau di TikTok itu sekitar 170 ya, 170.000 penontonnya. Kalau di Instagram itu 230.000. Saudara boleh mampir di Petrus PN. Promosi ya. Itu hanya menceritakan tentang kesaksian hidup. Saya posting tentang Yesus yang nangkap, yang like kadang 1 orang, 2 orang. Saya posting tentang Injil kok. Saya kemas lagi, saya posting tentang bagaimana menghormati orang tua. Itu semua rata-rata orang tua komen. Itu yang saya harapkan. Kadang orang tua itu enggak mau meminta. Bukan karena orang tua itu banyak duit.
Tapi pemberian seorang anak bagi orang tua. Saya pengalaman saudara, mama saya terima pertama sekali gaji dari anaknya, pemberian dari anaknya, dikirim dari Papua. Itu dicium-cium oleh mama saya sama bapak saya dan tidak dibelanjakan. Bagi dia ini uang yang harum, dia menangis meneteskan air mata. Bukan uang ini nak yang saya butuhkan. Tapi melalui uang ini engkau menunjukkan, engkau mengingat orang tuamu. Engkau memperhatikan orang tuamu. Bukan sebesar apa yang kita kasih. Tapi bukti kasih kita yang besar kepada orang tua adalah lewat perhatian dan pemberian. Katakan amin. Jadi kesimpulannya pemain musik boleh maju ke depan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kita adalah terang dunia untuk menyatakan terang Yesus bagi dunia. Lewat perkataan, lewat perbuatan. Lewat perkataan itu dengan kesaksian kita. Mari kita bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Lewat perbuatan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Pemain musik, worship leader boleh maju ke depan. Musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Jika ada yang memprediksikan tahun ini masih gelap, kurang baik, bahkan ada hamba Tuhan yang memprediksikan sampai tahun 2029 masih gelap. Ada terang Tuhan bagi saudara. Sehingga saudara tidak berjalan di dalam kegelapan. Dan terang Tuhan itu terus bersinar atasmu. Dan saya berdoa saudara yang beribadah pada pagi siang hari ini. Sepanjang tahun 2024 engkau selalu melihat terang Tuhan yang ajaib. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, pelindung kami, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari angkat tangan, angkat wajahmu bagi Tuhan. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong, Yesus selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saudara mengimani, Yesus berkata, engkau tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Sebab Tuhanlah yang menjadi terangmu. Bukan perbuatanmu yang menjadi terangmu. Bukan kepintaranmu yang menjadi terangmu. Bukan pengalamanmu yang menjadi terangmu. Tapi Tuhanlah yang menjadi terangmu. Sehingga hidupmu tidak akan pernah. Jika perbuatan kita yang menjadi terang kita,
Jika kekayaan kita yang menjadi terang kita, jika pengalaman, pendidikan kita yang menjadi terang kita, maka sewaktu-waktu kita akan berada di dalam kegelapan. Tapi jika Tuhan yang menjadi terang kita, seluruh kehidupan kita akan diubahkan. Perbuatan kita akan diubahkan. Karena di dalam terang itu semuanya akan disingkapkan. Bukan untuk dipermalukan, tapi untuk kita menjadi saksi terang Kristus. Saudara imani, saudara tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan. Karena untuk selama-lamanya engkau memiliki terang itu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Silakan duduk. Ya, pagi ini sungguh luar biasa ya. Shalom buat semuanya. Terima kasih Pak Petrus atas terangnya yang sudah ada dalam hidup kita, seperti khotbah minggu lalu oleh Ibu Gembala tentang terang yang ada, yang bersinar untuk kita semua, buat saudara-saudara semua juga. Untuk boleh saya menyapa untuk ada yang pertama kali hadir di tempat ini atau semuanya jemaat yang setia? Semua jemaat yang setia ya, puji Tuhan. Untuk pelayanan minggu depan dilayani oleh Pastor Dedi dengan tema Goodly Person and Well Favored. Oke. Sebentar sebelum pulang kita juga ada snack, bisa di samping sebelah kanan mimbar untuk ambil, dan ada stem buat kendaraan, yang bawa kendaraan untuk di stem di petugas yang sudah ada. Ya, kita berdoa untuk persembahannya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu setiap hari kepada kami.
Sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan kami untuk dapat dipakai bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru nama-Mu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Boleh kita lambaikan tangan kita dan jempolnya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Oh yes Lord, selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin saudara-saudara. Saya mau mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Petrus yang sudah membagikan firman yang sangat memberkati. Terima kasih Pak. Mari saudara-saudara kita akan berdoa untuk menutup kebaktian hari ini. Bapa, Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih buat firman yang sudah diberikan hari ini Tuhan. Yang mengingatkan kami bahwa kami gak pernah berjalan di dalam kegelapan. Bahwa kami akan selalu berada di dalam Engkau Tuhan. Dan semua itu bisa terjadi karena pengorbanan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Dan hari ini kami akan kembali juga ke rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan selalu menyertai kami, membimbing kami, dan menjaga kami di dalam setiap hari kehidupan kami. Mari saudara-saudara kita akan menerima berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Pulanglah saudara dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, menjaga dan melindungi engkau. Jadilah terang, jadilah berkat terhadap kepada orang-orang sekitarmu. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu
memberkati kita semua.